Up Corner. 98.5 FM Up Radio The Winning Station. Selamat siang Upmania. Kembali lagi saya Santi Rosalia masih bersama Anda tentu saja di Up Corner. Dan kali ini saya sudah pindah lagi ke studio 1 ya. Di sini saya juga sedang melakukan dialog interaktif atau talk show bersama tamu kita melalui media meeting ya. Dan ini bisa nanti Anda saksikan juga di YouTube yang akan kami sajikan. Tetapi saat ini Anda bisa mendengarkan lewat live streaming kami di upradio.id dan juga on radio 98.5 FM. Saya sudah bersama dengan Gmedia, salah satu layanan internet provider yang sangat menjadi sahabat di saat pandemi sekarang ini, dan juga nanti akan ada klien dari Gmedia yang akan ajak kita bincang-bincang juga, yaitu Hotel Pandenaran. Kita menyapa dulu langsung dengan Mbak Lia. Selamat siang Mbak Lia, apa kabar? Marketing Communication-nya dari Gmedia. Halo, selamat siang. Ya, di sini saya nggak sendirian. Saya marketing communication dari Gmedia. Di sini saya ditemani sama dua cewek-cewek cantik dari Gmedia. Halo. Ini ada dari Kak siapa? Olin dari Customer Relation-nya Gmedia. Sama ada dari salesnya Gmedia, kan saya Nika. Ya, dan di sini selain dari Gmedia, kita ditemani sama kliennya Gmedia yang sudah lama pakai koneksi internet Gmedia. Ada dari Hotel Pandenaran yang bakal ngobrolin promo-promo baru nih sama update apa di tahun 2021 Gmedia itu ada apa sih. Pokoknya dengerin langsung aja sampai 1 jam. Ya, kita sapa dulu nih dari Hotel Pandenaran Semarang ada Nabila Soraya. Selamat siang Nabila, apa kabar? Selamat siang, baik Bu Santi, apa kabarnya? Baik juga, sehat. Senang ya, kita sudah berapa puluh tahun Alhamdulillah. ya, Kayaknya 20 ya, dari saya belum nikah sampai belum nikah lagi. Kebetulan. Jadi sudah 2 era ya kita nggak ketemu, dan ini sekarang dipertemukan lagi oleh Gmedia. Baik, nah kita ke Gmedia dulu nih. Lia, banyak sekali kan beberapa orang yang memang saat ini sangat sekali bergantung dengan yang namanya internet sebagai salah satu lifestyle. Baik itu untuk keperluan kerja, kemudian juga untuk keperluan di rumah sekarang, karena anak-anak juga masih menggunakan PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Nah, Gmedia sendiri bisa diterangkan kembali seperti apa sih Gmedia itu sebagai salah satu pelayan internet ya, yang memberikan layanan internet kepada masyarakat di Semarang dan sekitarnya ini. Silakan Lia. Iya, Gmedia sendiri ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang internet service provider. Di sini kita nggak hanya menyediakan internet service provider aja bagi kebutuhan beberapa perusahaan, tapi kita juga menyediakan yang tentunya bisnis-bisnis perusahaan ini kan membutuhkan data center, kemudian net service, buat aplikasi content provider, yang semuanya itu kita berikan terhadap pelanggan, yang mana kita menyesuaikan kebutuhan pelanggan dan budgetnya yang sesuai dengan pelanggan. Jadi kita nggak hanya menyediakan beberapa paket-paket saja produk-produk, tapi kita lebih gali dulu nih kebutuhannya dari pelanggan apa, solusi yang terbaik bagi apa, baru kita memberikan pilihan yang tepat bagi pelanggan. Jadi ketika pelanggan ambil produk kita selama kontak ke depan itu nggak sia-sia gitu loh, nggak berlebihan dan nggak kurangan. Jadi pas pokoknya kalau pelanggan udah pakai layanan dari kita. Oke. Nah, ini kalau produk Gmedia apa saja dan fitur-fitur apa saja yang ditawarkan oleh Gmedia kepada pelanggannya ini, Lia? Iya, jadi kalau untuk fitur-fiturnya Gmedia tentunya kita servisnya excellent. Jadi kita untuk penanganannya langsung terhadap tim helpdesk, yang mana dari tim helpdesk itu menangani secara 24 jam selama 1 minggu. Jadi nggak nunggu terlalu lama, 2 hari ataupun 3 hari langsung ditangani. Kita ada report MRTG-nya juga, kemudian kita ada traffic monitoringnya juga. Bahkan kita di sini juga ada early warning system, yang mana nanti ketika pelanggan terjadi permasalahan dalam koneksi internet, kita sudah tahu nih
untuk menginfokan ke pelanggan untuk diperbaiki permasalahan koneksinya. Jadi dari pelanggan belum tahu, kita sudah menginfokan ke sana. Kita pasti ada maintenance-nya juga terhadap pelanggan, pendekatannya secara lebih yang biasanya ditangani sama tim customer relation dari Mbak Ya. Olgi. Iya, iya. Ini yang penting ya ketika ada keluhan atau hal-hal secara teknis yang memang dihadapi oleh pelanggannya, di Gmedia ini langsung merespon bahkan melakukan solusi tindakan ya. Biasanya kan laporan diterima, kemudian nanti ya dibetulinnya nanti deh gitu kan. Nah ini tidak ya kalau di Gmedia ya. Yap, benar banget. Dari Gmedia tuh memang kita usahakan sebelum klien komplain kita udah memberi informasi terlebih dahulu ke klien. Oh, Jadi jangan sampai ada klien yang komplain terlebih dahulu kayak gitu. Jadi kita yang lebih tahu prosesnya. Jadi nanti sebelum ada masalah kita udah hubungin ke klien by helpdesk, diinfokan bahwa ada kendala misalkan di sektor ini. Terus nanti kemungkinan-kemungkinannya gimana, terus kita selesaiin juga. Kalau bisa sih kita cepat 1 menit bisa selesai, kita selesaikan. oke, dan itu tadi ya barangkali salah satunya ada early warning system-nya sehingga ini memudahkan bagi Gmedia untuk bisa melihat seperti apa kondisi dari jaringan-jaringan yang masuk di pelanggan-pelanggan. Begitu ya, Lia dan juga Mbak Olin. Oke. Nah, ini yang membedakan salah satunya dari ISP yang lain di Gmedia itu. Terus apa lagi perbedaannya dengan internet service provider yang lain di Gmedia ini, Mbak Olin? Selain itu kita juga setiap 3 bulan sekali kita ada kunjungan teknis. Jadi meskipun tidak ada masalah ataupun ada masalah, kita siapkan teknisi untuk ke sana untuk cek. Jadi lebih aman ya Bu ya. Jadi lebih aman terkontrol kayak gitu kan. Selain itu kita juga ada service level agreement. Jadi customer itu lebih merasa dilindungin ketika nanti misalkan ada FOCAT atau apa bencana, accident yang memang jadi kalau misalnya memang SLA-nya kita tuh standarnya di 99,5%. Jadi kalau misalnya di bawah itu nanti customer berhak mendapatkan restitusi, pengembalian dana seperti itu. Oh, jadi service agreement salah satunya masuk ada poin-poin itu, Mbak Olin. Poinnya nanti perhitungannya lebih detailnya sih nanti ada sih Bu gitu. Jadi pelanggan ini secara hukum terlindungi ya. Iya benar, secara hukum juga terlindungi. Biasanya kan kadang-kadang gitu ya, pelanggan atau konsumen ini merasa kurang mendapatkan haknya, hak perlindungannya karena beberapa dari perusahaan itu kurang bertanggung jawab. Nah ini bicara soal bencana, kemarin banjir seperti apa dari Gmedia sendiri? Apakah ada di bagian-bagian wilayah di Semarang ini yang memang terkena banjir itu menjadi bagian dari konsumennya Gmedia? Iya, sempat kemarin waktu hari Minggu sama Senin ya, itu kan banjir memang naik. Nah, ya. Ke area sana memang ada PTS kita yang mati ya, tentunya efek juga banyak beberapa perusahaan yang terkendala dalam koneksi internet. Tapi dari tim BSS ini, Base Station Support, kita bakal menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cepat. Jadi ketika ada banjir yang sampai di Kali Gawe itu banjir tinggi, tapi gimana caranya kita tetap memberikan pelayanan terbaik terhadap pelanggan gitu. Jadi untuk koneksi internet kita cepat segerakan perbaiki, nggak nunggu terlalu lama sampai berhari-hari karena untuk koneksi internet ini kan benar-benar sangat penting ya untuk pelanggan. Jadi ketika mati pun nggak kenal waktu, kita langsung ke sana untuk memperbaiki. Jadi ini segmen yang dibidik oleh Gmedia, corporate, kemudian juga government, personal juga. Hospitality juga, jadi kita lebih mengembangkan jaringan ini. Kita untuk Gmedia sendiri beberapa perusahaan-perusahaan besar seperti hospitality, kemudian ada corporate, government, tapi nggak menentu juga yang sudah biasanya pakai koneksinya Gmedia di perusahaan, kita juga menyediakan paket rumah sendiri gitu. Akan dijelaskan lebih lanjut dengan tim sales kami. Ini kalau paket rumahan berarti yang fiber stream itu ya yang dimunculkan atau dilahirkan di saat pandemi melanda gitu ya di 2020 lalu ya. Oke, mungkin Mbak Yunita ini ya yang bisa menjelaskan tentang fiber stream ke Apminia. Silakan Mbak Yunita. Iya, jadi untuk produk rumahan kami ada namanya layanan fiber stream. Nah, fiber stream ini sudah cover dengan jaringan fiber optik kita nih. Jadi nggak pakai
Jadi pakainya kabel dan lebih pastinya lebih stabil. Kami menyediakan layanan ini khususnya tuh untuk rumahan ya. Ya. Rumahan ya, dengan bandwidth yang kami berikan tuh juga besar untuk memenuhi kebutuhan rumah. Misal kalau di rumah kan sering banget buat streaming film atau buat game. Nah, dengan bandwidth kami yang besar, kami menjamin bahwa koneksinya kan stabil dan aman, nyaman dipakai. Oke. Nah, ini paket dari Fiberstream apa saja, Mbak Yunita? Jadi paketnya kami itu ada 3 paket. Yang pertama ada rapid stream-nya dengan bandwidth-nya 30 Mbps, lalu yang kedua ada ultra stream dengan 50 Mbps, dan yang terakhir ada ultimate stream dengan 100 Mbps nih. Jadi ada 3 pilihan yang bandwidth-nya juga besar-besar. Oh iya. Soal harga, Mbak Yun. Untuk harganya sendiri kami start dari 360.000. Lalu itu untuk bandwidth yang 30 Mbps. Kalau ultra stream-nya kita start dari 490 dan yang 100 Mbps-nya di 840.000. Oke. Nah, dengan paket-paket itu harga segitu ya, apa saja benefit yang didapatkan atau fasilitas apa yang diperoleh oleh pelanggan dari Fiberstream ini? Jadi dengan selain bandwidth yang besar, tentunya kami akan memberikan pelayanan terbaik. Seperti tadi, kalau ada keluhan nih bisa disampaikan langsung 24 jam ke tim helpdesk kami. Ya. Kami juga support untuk beberapa layanan seperti video, Netflix, View, dan masih banyak lagi sih, iFlix juga kami support. Lalu kami juga akan... Jadi kalau untuk tambahannya, biasanya tuh di SP lain kan bandwidth bakal kena FUP, tapi kalau pakai Fiberstream ini kita nggak bakal kena FUP dan jaringan bakal lancaran terus dari awal sampai akhir bulan. Jadi kenceng terus didapat, dan dari pelanggan pun tinggal pakai. Semua peralatan kita pinjamkan, semua administrasi, nggak ada yang namanya bengkak di akhir. Biasanya kan ada yang bulan ini bayar sekian, bulan depan kok tambah membengkak, bulan depannya tambah bengkak lagi, tambah mahal. Tapi kalau di kita, kalau sesuai kesepakatan awal sudah kontraknya sekian, ya sampai seterusnya juga sekian. Jadi pemakaian sesuai ya, seperti apa yang ada di kontrak itu, kemudian harga tidak naik turun ya, tidak fluktuatif. Jadi itu sudah akadnya berapa ya itu harganya segitu. Ini ada Rendra yang sudah bertanya. Mau tanya bagaimana penanganan Gmedia kalau ada trouble karena banjir dan lain-lain? Karena kemarin beberapa hari memang di Semarang itu banyak hujan ya. Untuk BTS kita yang di daerah Kaligawe sama Genuk tuh memang terdampak. Ya. Tapi tim kita memang udah udah gercep banget sehingga kita ke sana ada penggantian untuk aki itu kayak untuk memang kalau misalnya ada BTS Tower tuh memang butuh untuk diganti. Jadi kita langsung ke sana, tim kita ada yang terjang langsung. Jadi selama ini sih belum ada yang komplain sih untuk di area sana sih. Iya. Karena masyarakat juga menyadari ya, situasi ini kan situasi force major ya, yang tidak diharapkan juga. Terima kasih Rendra. Kemudian Chandra di Semarang. Selama hujan bagaimana kualitas internet dari Gmedia? Iya, kalau untuk selama hujan sih kita aman ya, pasti aman karena kita didukung oleh tim helpdesk. Jadi ketika misal ada trouble dari pelanggan pun jangan khawatir, langsung WA tim helpdesk-nya. Karena kalau untuk PSP lainnya biasanya suruh menunggu 2 hari, 3 hari, dan itu kadang dijawab sama sistem. Tapi kalau kita nggak dijawab oleh sistem, langsung oleh tim helpdesk-nya. Terus nanti ketika ada pelanggan yang trouble kayak gitu, kita langsung atasi gitu. Kadang kan ada trouble yang masalah perangkatnya, ada di laptopnya. Nah, di situ kita juga kasih solusi, mungkin dari perangkatnya atau yang mungkin bisa diganti, ataupun misal ada force majeure kayak kabelnya putus, tahu-tahu ketumbangan pohon. Nah, itu kan kita harus benar-benar fisik ke sana secara cepat. Maka dari itu tim helpdesk benar-benar membantu. Baik, jadi setiap pelanggan ini sudah memegang nomor WA-nya dari helpdesk ya, Mbak Lia ya. Sehingga langsung bisa memberikan informasi ada hal-hal yang mereka dapatkan kurang memenuhi atau mungkin ada halangan-halangan apa yang ada di internetnya Gmedia ya. Apakah Gmedia, apakah juga Fiberstream. Baik, ini sudah 35 tinggalkan jam 11 kita menuju ke kliennya Gmedia yaitu Hotel Pandanaran. Sudah tersambung dengan PR dari Hotel Pandanaran Mbak Nabila Soraya.
Ini Bill tadi sudah disampaikan Iya, sama Bu. Mbak Tia dan tim ya bahwa Gmedia memberikan Mm-mm. service yang excellent. Betul Pokoknya banget. dibilang pelanggannya Gmedia itu adalah penting. Anda sangat Hmm. penting dan berarti untuk Gmedia ya sehingga memberikan pelayanan yang sangat maksimal. Bener nggak sih? Betul. Benar banget, Bu. Kita Hotel Pandanaran Simalima Semarang juga udah pakai Gmedia itu dari awal banget, dari awal Gmedia ada. Hmm? Bahkan jadi kita relation antara Hotel Pandanaran sama Gmedia itu udah bertahun-tahun sekali gitu. Dan memang kalau misalkan ada trouble, ada masalah gitu, help desk-nya itu cepat tanggap banget gitu, Bu. Dan gak cuman di hotel, Bu. Saya nih sendiri juga pakai Gmedia di rumah. Saya pakai Fiberstream. Fiberstream. Oh. Iya. Dan waktu itu juga setiap kalau ada trouble itu helpdesk-nya cepat tanggap banget. Dan yang saya suka lagi, kalau misalkan mereka ada maintenance, mereka itu selalu info by email. Jadi kita dikasih tahu dulu nanti bakal ada maintenance. Dan biasanya itu jamnya juga jam yang ketika kita lagi nggak pakai, jadi kayak tengah malam sampai pagi gitu biasanya kalau Jadi nggak Gmedia maintenance. Jadi nggak mengganggu. Jadi Oke. emang Gmedia tuh top banget deh di hati deh pokoknya. Oh. Jadi ini dari Pandanaran Hotel nggak bisa ke lain hati ya, hanya Gmedia. Iya benar. Saya pribadi juga jadinya juga. Dan dari tim membangun ini menjadi sebuah kayak hubungan personal yang lebih in touch, kemudian kayak Benar. ya, komplain lebih Betul. enak, ada masukan, kemudian ada hal-hal yang bisa didiskusikan sangat enak sekali. Sangat Iya. Dan Nah, after sales-nya juga bagus, Bu. Jadi kita sering kerja sama buat event. Jadi nggak cuman masalah internet aja, tapi kalau event-event juga kita sering banget kerja sama Gmedia. Jadi enak deh kalau sama Gmedia. Jadi urusannya nggak hanya internet aja ya, nggak hanya Iya benar. jaringan aja, tetapi itu Betul. tadi ya bisa kolaborasi untuk event-event. Terus Iya. di media aktif ya, ada beberapa kegiatan-kegiatan yang salah satunya bisa melibatkan Pandanaran Hotel. Nah, Betul. berarti ini dari awal memang menggunakan Gmedia ya. Artinya ini Iya. tidak bisa untuk share bedanya dengan yang lain susah ya, karena nggak pakai ya. Kalau kebetulan dari mulai saya masuk itu memang udah Gmedia, dan menurut teman-teman IT juga memang dari semenjak Gmedia ada udah pakai Gmedia langsung gitu. Dan informasi dari teman-teman IT apa nih Nabila di Pandanaran Hotel? Kelebihan memakai Gmedia. Ini kan berarti sudah merasakan dulu yang belum ya. Gimana tuh kalau dari teman-teman? Iya. Kelebihan pakai Gmedia itu tadi, Bu. Jadi kalau misalkan ada trouble ya helpdesk-nya itu cepat tanggap banget. Terus langsung datang timnya dari Gmedia seperti itu. Mungkin kan dulu sebelum ada Gmedia biasa kita pakai itu kan. Iya. Yaitu yang lain. Yang lain itu kan Itu biasanya cuma telepon call. Gitu ya. Iya benar. Telepon call center kan, oh iya nanti bisa dibantu bla 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 bla, tapi juga nggak cepat tanggap gitu. Sementara kan ini perusahaan harus jalan, apalagi hotel kan, maksudnya para tamu juga pengennya wifi-nya lancar, terus buat ini buat itu, buat bekerja juga kan harus tetap jalan terus. Jadi ketika pindah ke Gmedia itu juga cepat tanggap, jadi kita nggak akan pindah lagi, nggak bisa pindah ke lain hati, kayak lagu ya. Sampai segitunya nih ya Pandanaran Hotel. Iya. Nah ini bicara soal jaringan Nabila, tidak dipungkiri ya, sekarang kan memang semua orang butuh internet untuk bisa melakukan aktivitas. Tamu menggunakan jaringan internet juga, kemudian dari office juga. Nah bagaimana jika suatu waktu ya dalam waktu yang sama ini load pemakaian sangat tinggi, apakah Gmedia memberikan solusi juga untuk Pandanaran Hotel? Biasanya sih kalau misalkan dari IT gitu langsung di-upgrade gitu ya, Bu. Waktu itu juga kemarin ketika kalau nggak salah tuh kita ada event dulu waktu sebelum ada COVID ini kan, kita biasanya kan kalau event kan orangnya banyak gitu. Misalkan bandwidth-nya kurang itu minta ditambah, Gmedia juga open banget untuk nambah bandwidth. Jadi nggak begitu bermasalah deh. Pokoknya kalau sama Gmedia mah gampang aja.
Hmm. Ibaratnya kalau Gmedia mungkin Palu gak ada ya Bu, apa lu mau gue ada mungkin kalau kata Oh, Gmedia. segitunya ya. Ini Heeh. sudah membuat pelanggan atau customer ini menjadi marketing communication-nya dari Gmedia juga ya. Iya betul banget. Nah, bicara soal Pangandaran Hotel nih, Iya. Nabila. Ini kan Mm-mm. memang tidak bisa dipungkirin lagi ya, situasi pandemi ini membuat dunia perhotelan agak sedikit berubah ya. Wah Nah, berubah banget dong Bu, nggak sedikit. bagaimana dari Pangandaran Hotel yang ini menjadi bagian dari hotel yang cukup lama juga, kemudian juga menjadi ikon ya karena ada di Jalan Pangandaran, namanya juga Hmm. Pangandaran gitu ya. Nah, seperti Iya. apa Pangandaran Hotel juga mensiasati di era pandemi ini? Nah, iya, jadi Hotel Pandanaran 95 sendiri kan memang waktu di awal-awal itu memang kita terjunnya cukup terjun bebas ya, Bu. Oke. Iya kan? Maksudnya semua hotel memang di awal itu terjun bebas. Nah, gimana caranya kita untuk membangun, maksudnya mengembalikan lagi karena kan banyak karyawan juga yang perlu dihidupi gitu kan. Betul. Kita memang memunculkan beberapa promo waktu di awal-awal itu. Jadi kayak promo work from hotel, terus misalkan kan waktu itu sempat banyak yang kantor yang di WFH-in, mungkin bosen work from home, jadi kita bikin ada program work from hotel. Terus juga kita ada paket makan yang delivery gitu. Kita bikin promo-promo makanan yang delivery juga. Nah, itu cukup kemakan sih Bu sama masyarakat. Maksudnya kayak yang masih kerja dari rumah Ya. atau dari kantor, yang bekerja dari kantor itu bisa pesan makanan. Jadi mereka nggak usah repot keluar untuk cari makanan karena waktu di awal itu kan kayak aduh mau keluar kayak sangat takut gitu kan. Jadi kita deh yang antar, kita yang dengan makanan yang pasti higienis, enak, terus harga yang terjangkau juga kita antar ke kantor. Itu juga banyak yang pesen waktu itu di awal-awal COVID itu. Jadi tetap melakukan inovasi-inovasi dan strategi ya, bagaimana Iya, iya betul. tetap ada peluang-peluangnya ya, Bil ya? Betul. Harus pintar-pintar cari peluang. Oke, nah ini kan sudah masuk di 2021 ya. Barusan tahun baru memang tidak ada kegiatan apa-apa, semua itu adalah regulasi yang harus ditaati. And then ini ada nih besok Imlek, kemudian Betul. 2 hari lagi adalah Valentine. Di Iya. Pangandaran mengambil momen apa nih di saat-saat yang cukup berkesan ya untuk orang-orang? Iya, betul. Jadi kan besok ini kan Imlek kan Bu Sandi. Biasanya kan kalau Imlek kan sebenarnya kan sama kayak Lebaran ya, cuman Lebarannya Chinese gitu. Nah biasanya kan kita pasti selalu datang ke rumah untuk silaturahmi atau bagi angpau gitu-gitu kan. Nah kita menawarkan promo ini, kita kasih hampers. Jadi kita punya promo hampers. Iya, jadi kita ada 2 hampersnya itu, yang satu ayam panggang ala Hongkong, yang satu ayam panggang kalasan. Nah, jadi ketika kita nggak bisa bertatap wajah secara langsung, kita kirim hampers untuk kerabat, untuk teman gitu. Kita nawarin itu dan harganya juga cukup terjangkau, 99.900 itu udah 1 ekor ayam gitu. Udah dengan packaging yang cantik pokoknya. Apa tadi ayam Hongkong? Iya, ada 2 Bu. Jadi ayam panggang ala Hongkong sama ayam panggang kalasan. Ya, ini kalau ayam panggang kalasan hitam, manis, sedap, gurih. Iya. Gitu ya. Nah ini yang ala Hongkong ini menjadi penawaran yang spesial juga ya di Imlek ya. Bil, kalau di roomnya sendiri apakah ada promo khusus Ya, Bu. di momen Valentine dan Imlek ini? Iya, kalau untuk Valentine kita juga ada promo baru Bu. Jadi ada paket dinner sama ada paket room yang udah dibundling sama dinner gitu. Jadi kalau misalkan pasangan-pasangan yang
baru pacaran, ya kita ada paket dinner berdua gitu. Tapi kalau misalkan pasangan-pasangan yang udah halal, nah itu kan boleh tuh di kamar. Kita ada paket juga yang room, bundling sama dinner gitu. Harga berapa itu? Kalau dinernya sendiri kita di 318 itu udah untuk 2 orang dan Ya? udah set menu, udah set menu. Terus kalau untuk bundling sama kamarnya kita di 788.000. Wow, jadi kalau dinernya aja 300 berapa Bil? 18. 18 itu net 318. ya? Itu net. Kalau yang bundling sama kamar 788.000 juga udah net. Reservasi ke nomor berapa nih Bel? Kalau ada yang saat ini pengen punya momen khusus dan pengen juga diabadikan ya di Hotel Pandanaran. Reservasinya bisa lewat WhatsApp di 0. Iya? Kalau lewat WhatsApp bisa di 0811278858. Oke. Terus ada media lain? Atau kalau misalkan mau lewat official website bisa di semarang@pandanaranhotel.com. Oke. Nah, untuk hampers juga sama, WhatsApp saja di 0811278858. Oke. Iya, betul. Oke, tadi ya, jadi ada ayam panggang Hongkong dan lalapan, kemudian sambal mentah atau terasi, ini pilihannya, atau mungkin ayam kalasan, lalapan, sambal mentah atau sambal terasi. Hanya 99.900 saja. Anda yang pengen memberikan hampers atau hantaran kepada orang-orang yang Anda kasih, silakan saja bisa menghubungi WhatsApp di 081127888858. Baik, mudah-mudahan ini menjadi salah satu solusi ya untuk kita yang pengen juga kirim-kirim di hari spesial ini, dan Pandanaran Hotel memberikan solusinya dengan hampers yang sangat terjangkau tapi juga berkesan. Oke, ini sudah ada penanya lagi, kita ke mana nih? Oh, masih di Hotel Pandanaran aja dari Lisa. Mau tanya, hampers untuk Valentine apakah ada juga di Hotel Pandanaran? Oh, itu tadi Valentine sama ini nggak sih hampersnya? Untuk Valentine apakah khusus untuk Imlek aja, Bill? Maksudnya gimana, Bu? Untuk Valentine, hampers untuk Valentine apakah ada di Hotel Pandanaran? Oh, kalau hampers untuk Valentine nggak ada. Jadi hampers itu memang untuk Imlek. Nah, yang Valentine itu kita dinner di restoran gitu. Nggak ada hampersnya. Jadi kalau yang program di Valentine hanya dinner tadi ya. Kalau yang sudah halal bisa include room. Iya, kalau masih belum halal, makan aja ya Bu, makan malam. Jangan berada di ruang yang satu hanya dengan 2 orang, karena kan satunya ada Nabila di situ. Oke, ini ada Kirana, Semarang. Apakah ada promo room di bulan ini dari Hotel Pandanaran, Mbak Nabila? Nah, iya. Jadi selain romantic Valentine itu, kita juga ada promo. Kita baru keluarin tipe kamar terbaru, Bu. Jadi kita ada namanya movie room. Movie room. Ini baru kapan nih? Di launching kapan nih? Baru kemarin pertengahan Januari. Oh. Di 2020 pertengahan Januari. Ada kamar atau room? Iya. Movie room. Jadi kenapa dinamakan movie room? Karena di kamar itu kita bisa ada karena kita pakai Gmedia, balik lagi karena kita pakai Gmedia. Jadi di kamar movie room itu kita bisa nonton, ada Netflix, ada iFlix, ada View yang seperti tadi dari Gmedia bilang. Jadi memang udah lengkap di situ gitu. Jadi kalau misalkan mau coba staycation, terus pengen
santai di hotel, nggak pengen kemana-mana, nonton, itu juga kita ada kamar yang namanya movie room. Terus kita juga kasih free popcorn dan juga ada kopi sehati. Terus dan ini kamarnya biasa kan kamar nggak ada gulingnya kan, Bu. Nah ini kamar ini kebetulan ada gulingnya, jadi nyaman. Jadi kalau kita mau nonton tuh nyaman gitu, tidur-tiduran santai sambil nonton, enak deh pokoknya. Jadi pas banget buat kaum rebahan ya di sana ya, di Pandanaran. Betul, iya. Oke, baik itu tadi hal-hal yang ada di Pandanaran Hotel dan ini ada lagi pertanyaan dari Nikita, fasilitas apa aja di Pandanaran Hotel? Apakah ada swimming pool dan juga gymnya dan juga untuk apa nih? Oh, kecantikannya. Nah, sebenarnya kita di hotel ada, swimming pool ada, gym ada, spa juga ada. Nah, cuma kebetulan karena ini kan masih COVID ya, Bu. Jadi untuk sementara masih kita tutup karena kita nggak mau apa ya Ada nanti resiko-resiko terjadi ya. apa-apa gitu kan. Soalnya kan itu bersentuhan kan, jadi agak worry juga. Jadi untuk sementara kita close dulu gitu. Iya. Jadi sebetulnya yang ditanyakan sama Nikita semua ada di Pandanaran Hotel ya, ada gym, ada swimming pool, ada spa gitu ya. Tapi karena ini pandemi jadi sementara di hold dulu, ditutup dulu. Salah satunya adalah menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di saat pandemi seperti saat ini. Betul sekali. Ini kita ke Gmedia dari Linda di Ngalian. Kakak, kalau misal ada pengganti alat, apakah dikenakan biaya dari Gmedia atau biaya tambahan? Terutama musim hujan seperti ini, Mbak. Terima kasih. Kalau misalkan gini, jadi kalau misalnya kadang tuh kita lihat case per case-nya dulu sih. Biasanya kalau misalnya memang klien kita kayak hospitality, memang kebanyakan kita itu peminjaman alat. Jadi biasanya kita pinjamkan apabila ada kerusakan atau apa, memang kita gantinya by Gmedia kayak gitu. Jadi untuk klien-klien kayak hospitality, government atau apa, biasanya tuh nggak perlu khawatir. Tapi kalau misalkan untuk yang perumahan kayak Ziggy atau Fiberstream itu tergantung juga. Kerusakannya itu alat yang dipinjamkan oleh Gmedia atau alat punyakan klien sendiri. Kalau misalnya existing dari klien, biasanya kita lihat juga. Kalau misalkan nanti alatnya mahal, itu biasanya memang kita kasih tahu ke klien terlebih dahulu dan kita tidak berani untuk menggantikan terlebih dahulu apabila memang sudah ada approval dari klien untuk diganti dengan biaya yang kita beritahu sebelumnya, setuju baru kita ada penggantian kayak gitu. Kalau dilihat dulu case-nya ya? Iya, dilihat dulu case-nya sih. Kalau misalkan nanti bisa kita cover langsung kayak gitu. Baik, dan ini selama penggantian alat itu tetap bisa menikmati karena dari Gmedia apakah ada alat pengganti sementara atau seperti apa ini Mbak Olin? Biasanya kita pinjamkan terlebih dahulu untuk alat penggantinya kayak gitu. Baik. Nah, apa nih dari Gmedia yang sedang menjadi event-event? Biasanya kan Gmedia mengadakan event-event untuk bisa menjaga ya maintenance juga ke klien dan kemudian juga sebagai salah satu program promote atau announcer kepada para pengguna milenial dan lain sebagainya, Mbak Dia. Iya, jadi kalau untuk setiap sebulan sekali, kita biasanya kolaborasi dengan klien-klien itu pas anniversary. Kadang kita kalau ada klien yang lagi anniversary, kita bisa sharing di sana aja. Dulu sempat kita pernah kerjasama sama Pandanaran itu Beauty Class, kemudian Car Free Day, banyak sebelum pandemi. Cuman karena ini peralihan ke masa COVID, dari itu kita banyak menggelar event lebih ke acara webinar yang menggandeng ke beberapa komunitas, kampus, terus kita juga ada juga dengan Apredio yang biasanya kita ada CSR selama 1 bulan sekali ke beberapa sekolah ya. Tentunya itu juga salah satu pendekatan ke beberapa SMK untuk pakai koneksi kita. Jadi di sana kita sering sharing session untuk memberikan materi tentang dunia industri di bidang teknologi, yang mana nanti arahnya kita juga bisa rekrutmen di beberapa siswa SMK sama siswa magang di SMK. Yang tentunya ke depan kita juga bisa menjalin kerjasama lebih lanjut tentang koneksi. Oke, baik. Nabila, apa yang mau disampaikan kepada Apmenia dan juga Gmedia ya, yang saat ini juga punya kesempatan kita ngobrol bersama nih, ada tripartite ya. Ada Hotel Pandanaran, ada Gmedia, ada Apredio juga. Silakan.
Iya, jadi buat adminnya, Hotel Pandanaran 95 Semarang lagi ada promo untuk paket hampers Imlek dan juga promo Romantic Valentine. Nanti kalau misalkan mau info lebih lanjut bisa dicek di sosial media kami, ada di Instagram di @pandanaran95 Semarang atau bisa langsung tanya-tanya di WhatsApp-nya di 0811 278858. Nanti juga pasti langsung akan cepat dijawab. Dan buat teman-teman adminnya jangan khawatir kalau lagi cari-cari provider internet, Gmedia itu udah paling top banget pokoknya deh. Oke, sekali lagi Romantic Valentine dari Hotel Pandanaran dipersembahkan untuk Anda di periode 14 Februari 2021 ya. Silakan dinner package ada, room dinner plus package juga ada. Room plus dinner package juga ada. Dan silakan bisa momen-momen ini dioptimalkan. Buat Anda yang mungkin juga pengen mengirimkan kiriman atau hantaran kepada orang-orang terkasih, bisa menggunakan programnya Prosperity Hampers dari Hotel Pandanaran di periode 1 sampai dengan 22 Februari ya, Bill ya? Iya, jadi nggak cuman pas Imlek aja. Kalau misalkan kan kalau Valentine bosen kan Bu, dikasih bunga, dikasih coklat, sekali-sekali kasih ayam gitu kali ya, seru nggak sih? Apalagi hujan-hujan ya, makannya Iya banyak kan, gitu ya. Iya, pakai nasi, pakai sambal, pakai apa, sedap sekali. Sedap. Ini ada 2 menu yang ditawarkan oleh Pandanaran Hotel, yaitu ayam panggang Hongkong dan juga ayam panggang Kalasan. Ayam panggang Kalasan. Baik, ke teman-teman dari Gmedia, Lia, Olin, dan juga Yunita, silahkan apa yang mau disampaikan kepada adminnya dan juga pelanggan dari Gmedia ya. Jadi buat para pendengar setia dari Up Radio nih, jangan ragu buat bermitra dengan Gmedia karena penawaran kami itu terbuka banget buat kalian yang mau punya usaha atau untuk layanan rumah. Kami terbuka banget membantu koneksi internet kalian. Jadi bisa buat sahabat solusi internet buat kala pandemi seperti ini. Dan jangan lupa buat mampir ke Hotel Pandanaran. Iya, jadi kalau tambahan dari saya, jangan khawatir pakai Gmedia karena jaringan kita itu sudah sangat luas. Kalau di area Semarang kita di wilayah atas sudah sampai di wilayah Bawen untuk fiber optiknya, tapi kalau di bawah kita sudah sampai ke kawasan industri Candi, bahkan rencana sampai ada juga gitu. Jadi jangan khawatir kalau ragu masih pakai Gmedia, bisa kunjungi Hotel Pandanaran, dirasain dulu kecepatan koneksinya internetnya Gmedia. Terus nanti kalau semisal udah benar pakai Gmedia, silahkan kontak ke Instagramnya Gmedia di @gmedia_id, atau kalau untuk rumah di @fiberstream, atau kalau mau tanya-tanya langsung ketemu sama sales atau customer relationnya bisa kunjungi di kantornya Gmedia di Jalan Jangli Dalam nomor 29J Semarang. Oke, baik. Ada tambahan juga dari Olin? Oke, selain itu jangan khawatir karena after sales kita tuh benar-benar klien kita lakuin seperti raja dan ratu, jadi jangan khawatir kayak di yang sebelah-sebelah itu. Jadi pokoknya kita akan standby 24 jam dan kalau kita bisa selesaikan cepat, kita selesaikan cepat. Atau kita sih cepat. Oke. Fast respon, fast action, dan pokoknya sangat luar biasa dari Gmedia ya. Baik, Apinnya demikian tadi kita sudah mengisi Up Corner hari ini dengan 2 klien sekaligus, Gmedia dan juga Hotel Pandanaran. Ada public relation-nya yaitu Mbak Nabila Soraya. Sukses juga untuk Hotel Pandanaran, Nabila. Terima kasih Bu Santi, sehat selalu. Oke, dan juga terima kasih untuk teman-teman dari Gmedia, ada Lia, marketing communication dari Gmedia, ada juga marketingnya ada Mbak Yunita, dan customer relation dari Gmedia ada Olin. Thank you semuanya, sampai ketemu. Iya, sampai ketemu. Oke, baik. Dan adminnya terima kasih juga untuk Anda yang sudah berpartisipasi. Sukses untuk Anda dari Up Radio. Disiarkan langsung dari Menara Universitas PGRI. Up Radio. Jalan Sidodadi Timur, nomor 24 Semarang. Inilah 98.5 FM. Up Radio, the Meaning Station.